What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini cukup aneh buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Jadi di video kali ini gue akan menjelaskan iOS 17 beta 3. Loh, kok beta 3 lagi bang? Tepatnya semalam atau dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 17 beta 3, tapi bukan rilis alias re-release. Merilis ulang. Apakah beda isinya sama beta 3 sebelumnya? Nah, itu dia yang wajib kalian tahu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di video kali ini gue akan bahas iOS 17 beta 3 yang di-release. Bilangnya apa ya? Dirilis ulang lebih tepatnya kali ya. Ya, karena entah kenapa Apple tidak memberikan pernyataan resmi kenapa iOS 17 beta 3 ini dirilis ulang ya. Tapi yang gue tahu, ternyata setelah gue pelajari lagi nih iOS 17 beta 3 ini, isinya berbeda, bahkan build numbernya berbeda, dan fitur-fiturnya ditambahkan. Jadi, kalau kalian nonton di video sebelumnya di beta 3 di sini, fitur itu tetap ada, tapi dirilis ulang, ditambahkan fitur. Jadi fitur yang di video sebelumnya tetap ada, cuman di video kali ini ada fitur baru lagi, kayak gitu. Dan Apple tidak hanya merilis iOS 17 beta 3 aja. Apple juga merilis iPadOS 17 beta 3, macOS 14 beta 3, dan tvOS 17 beta 3. Semuanya dirilis ulang atau di-release. Atau beberapa orang menyebutnya ini versi 2-nya. Ya karena sebenarnya sama. Gimana jelasin ya? Beda sebenarnya beda, tapi ada tambahan fitur. Cuman fitur yang sebelumnya di beta 3 sebelumnya juga ada gitu loh di beta 3 ini gitu. Jadi intinya ditambahkan lah. Emang kenapa Bang Apple merilis ulang? Kok perusahaan sebesar Apple bisa merilis ulang gini? Namanya juga pengembangan software, dan tentunya Apple menerima sekali dari beberapa developer masukan melalui aplikasi feedback. Jadi hal ini dilakukan mungkin terkait kebijakan untuk merilis versi iOS 17 public beta. Public beta itu adalah untuk user yang mau mencoba iOS 17 gitu. Beda dengan dev beta. Dev beta tuh cenderung untuk para developer kayak gitu. Itu kenapa semua itu dilakukan karena memang mungkin untuk public beta atau iOS 17 public beta kayak gitu ya. Apple memang sangat open banget untuk feedback atau menerima masukan dari para developer melalui aplikasi feedback kayak gitu. Jadi wajar aja kalau ada saat ini adanya versi rilis ulang atau versi 2 atau re-release biasanya disebutnya kayak gitu ya. Oke, di sini gua akan contohkan perbedaan dengan beta 3 sebelumnya di video sebelumnya. Build numbernya berbeda ya. Kalau kita cek ke setting di sini, lalu kita cek ke general, lalu kita pilih about dan iOS version. Nah, build numbernya ini beda nih sama iOS beta atau iOS 17 beta 3 sebelumnya. Kayak gitu. Ini beda build numbernya. Bedanya di mana? Di bagian belakangnya ya. Kayak gitu. Dan by the way, gue di sini menggunakan iPhone XR gue ya untuk menggunakan iOS 17 beta 3. Pengen aja sih nyobain iOS 17 lagi di iPhone XR. Tapi intinya untuk build number berbeda ya. Kayak gitu. Lalu untuk modem firmware di bagian bawahnya di sini tidak ada perubahan ya. Modem firmware-nya masih sama atau tidak diupdate. Di awal gue udah bilang kalau fitur di beta 3 sebelumnya dengan beta 3 saat ini tetap sama, tapi di sini ditambahkan. Contohnya kalau yang sama, kalau kalian buka Apple Music, misalkan gue cari lagu, di sini sama-sama sudah ada apa dibilangnya show credits. Nah, di sini nih di menu sini nih ada show credits tuh di paling atas kelihatan ya. Jadi ketika kita view credit, di sini akan ada tertulis view lirik, penyanyinya, hingga komposer pembuat lagunya kayak gitu. Sangat lengkap sekali tuh. Dan sama seperti di sebelumnya ada performing artisnya juga kayak gitu ya. Jadi gue nyatakan di beta 3 sebelumnya dengan beta 3 saat ini fiturnya sama, tapi ditambahkan sama Apple beberapa fiturnya. Apa aja tuh fiturnya? Terkait change color pada saat standby mode. Jadi ketika iPhone kalian menggunakan standby mode kayak gini, tapi gue harus hubungkan dulu ke adapter sebentar. Ya, terkait standby mode itu tuh bisa ganti warna ya. Tapi setelah gue coba-coba nih, kayaknya ngebug dah di beta 3. Kalau widget ini tuh bisa gue ganti ya, tap dan tahan, ganti, terus kita tap dan bisa. Nah, kalau yang di widget sebelah sini nih, yang ini nih gue tap dan tahan nggak mau nih. Tadi malam sih sempat bisa, cuman entah kenapa nggak bisa lagi. Tapi yang gue mau ngasih tahu adalah fitur warnanya. Jadi dia bisa ganti warna, 2 warna seperti kayak gini nih. Ini 2 warna ya, 2 tone gitu. Dan kalian bisa caranya tinggal tap dan tahan, nanti akan ada button di sudut kanan sini nih bisa ganti-ganti warna. Cuman ini gue pastikan ini lagi ngebug. Lagi kendala kayaknya di beta 3. Gue juga bingung, padahal semalam lancar-lancar aja loh. Ini pada saat lagi shot video malah nggak mau tuh. Gue tap dan tahan, harusnya dia jadinya sama kayak yang tadi, yang ini. Kalau kita tap dan tahan di sini, dia akan bisa ganti widgetnya kayak gitu. Tapi intinya bisa ganti warna hingga jadi 2 warna seperti ini nih. Dan tentunya masih banyak warna-warna yang lainnya kayak gitu ya. Oke, lalu selanjutnya di bagian keyboard ya, di bagian setting keyboard dan Siri itu ada bahasa untuk Jerman
Jerman. Jadi kalian tinggal pergi ke setting. Seperti biasa kalian pilih general, lalu kalian pilih keyboard di sini di bagian atas. Kalian pilih keyboard dan add new keyboard. Nah, yang Germany ini adalah kalian bisa ngetik sesuai kata-kata Jerman gitu intinya. Dan di bagian Siri-nya juga ada ya. Jadi di bagian Siri di setting juga masih. Lalu kalian ke Siri and search. Di sini kalian bisa pilih language yang Jerman. Nah, nih Germany kayak gitu. Oke, selanjutnya terkait poster ya. Jadi di bagian poster tuh kita bisa edit untuk menggunakan monogram. Misalkan kayak gini nih di bagian kontak, poster dan foto. Jadi kita bisa edit. Kalian tinggal pilih edit aja di bagian sini nih. Nah, lalu pada saat kayak gini kalian bisa customize nih. Oke, saat customize keduanya ini baik poster ataupun kontak foto itu sama-sama bisa dirubah menjadi monogram. Misalkan ini foto. Nah, ini foto kalian bisa pilih nih yang paling kanan nih monogram. Kalian bisa rubah. Lalu misalkan kalau yang poster, untuk yang poster ketika kalian ingin menambahkan, misalkan kalian create new kayak gini, di bagian kanan nih ada monogram ya. Ketika kalian pilih monogram, lalu kita akan bisa untuk customize nih. Mulai dari huruf, di bagian bawah nih huruf, kalian bisa ganti, atau kalian mau ganti warna juga bisa. Misalkan gue ganti ke orange deh. Nah, jadi kayak gini nih. Kayak gitu. Jadi adanya monogram di bagian kontak untuk poster. Seperti itu. Selanjutnya pada bagian spotlight search, ketika kalian turunin ke bawah home screen kalian seperti ini. Misalkan di sini gue akan mencari albumnya, album dari artis. Gue akan cari Taylor Swift. Langsung top hitnya ada di paling atas. Kita tap. Nah, langsung akan muncul ini di sini album terbarunya Taylor Swift. Kelihatan ya. Lalu kalau misalkan kita scroll ke bawah ya ada album yang lain, ada lagu-lagu dan ada berita-berita dari Taylor Swift juga. Dan seterusnya hingga ke bawah sosial medianya. Kalian bisa dengerin lagunya di mana aja gitu ya. Jadi ya cukup lengkap. Tapi intinya sekarang spotlight search, ketika kalian search artis atau penyanyi, dia akan langsung nunjukin album terbarunya atau album terakhirnya dia kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah iPhone storage ya. Jadi kalau kita pergi ke settingan, lalu kita pergi ke general seperti biasa di general dan kita pilih iPhone storage di sini ya. Oke, ini sedang loading iPhone storage-nya dan udah selesai. Kalian bisa lihat ikut perubahannya ya, desainnya yang paling atas tuh untuk iPhone storage. Lalu kalau paling bawahnya sistem datanya kita cek. Sistem datanya ini sekitar 10,42 GB, tapi ini naik turun sih. Sistem data kan dynamic kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita bicarakan performance. Performance di iPhone XR khususnya iOS 17 Beta 3 ini. Waduh, gua baru kali ini lagi menggunakan iOS 17 Beta 3 di iPhone XR dan gua ngerasa ini sangat very lemot menurut gua ya. Entah kenapa, mungkin karena masih beta, tapi dari semalam lancar, cuman memang gue merasakan ada lemotnya juga performance-nya gitu ya. Tapi ya mungkin karena ini masih beta juga sih, gue nggak bisa terlalu ekspektasi tinggi lah. Tapi yang jelas gue ngerasa ini lemot banget. Beberapa fitur juga masih nggak jalan, meskipun semalam gue akuin berjalan, tapi entah kenapa saat ini tiba-tiba beberapa fitur malah jadi nggak berjalan kayak gitu. Tapi rasanya kalau misalkan bahas performance, tidak kita benchmark, nggak afdol ya. Jadi ya kita akan lakukan benchmark. Di sini gue akan menggunakan aplikasi Geekbench seperti biasa. Nah, di sini kalian bisa lihat iPhone XR iOS 17.0 ya, karena masih beta 3. Lalu langsung aja ya, CPU benchmark dan kita run benchmarknya. Oke, sedang proses. Kita tungguin aja sampai selesai ya. Ya, ini dia hasil skornya di iOS 17 beta 3 iPhone XR ya. Untuk single skornya di 1280 dan multicore-nya di 2451. Ya, lumayan lah ya untuk skor, tapi bagi gua ini cuma angka doang. Yang penting pada saat kita menggunakan si iOS 17 ini ya, jujur di beta 3 gue nggak expect parah banget sih. Menurut gue performance-nya nggak smooth seperti device-device lain, karena selama ini gue menggunakan iOS 17 tuh pakai iPhone 14 Pro gue. Jadi saat ini gue ngerasa kurang banget sih. Entah kenapa, mungkin karena ini masih beta 3, masih banyak masalah. Padahal semalam udah gue tes juga, meskipun nggak lancar-lancar banget sih tetap. Tapi iya, ternyata terlalu parah banget bugnya di beta 3, khususnya untuk iPhone XR. Biasanya nggak kayak gitu sih di 14 Pro gue kayak gitu. Lalu kita bicara baterai sih nggak ada kendala sih, justru gue happy aja. Dan kalian bisa lihat di sini masih aman baterai gue ya, masih di 79% kok, masih aman banget nih ya. Dan kalau kita cek ke bagian setting, lalu ke bagian baterai di sini ya. Ya, ini lagi loading, lagi ngambil data activity baterai. Ya, di sini kalian bisa lihat ya nggak jauh beda sih sama iOS 16.6 ya. Untuk activity data baterainya, so far sih aman-aman aja. Cuman ya gue udah nggak expect lah, namanya juga versi beta tuh selalu ada aja pasti bugnya lah, kekurangannya. Jadi kita nggak bisa komplain, nggak bisa nuntut apa-apa juga gitu. Dan kalau kita cek di sini untuk baterai health-nya masih di 81% baterai health gua. Kalian
bisa lihat masih aman banget, dan menurut gua baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan, kayak gitu ya. Ya, itu tadi adalah isi dari iOS 17 beta 3 re-release-nya atau versi 2 atau apa ya, dirilis ulang intinya. Ditambahin fiturnya, tetapi fitur yang sebelumnya kalau lu nonton video sebelumnya di iOS 17 beta 3 di sini, di situ juga tetap ada fitur-fitur tersebut, tetapi ditambahkan aja fitur-fiturnya di versi keduanya ini atau di bagian iOS 17 beta 3 re-release-nya atau pada saat rilis ulang kayak gitu. Ya, gua rasa namanya juga masih beta ya. Jadi harus dimaklumin setiap bug yang kita rasakan, setiap kendala yang kita alamin di iOS beta tuh mau nggak mau memang seperti itu adalah resiko dari kita menggunakan iOS beta gitu. Ya udah, segitu aja mungkin video gue kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.